warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sore teman-teman, kembali lagi di Kurma Kultum Ramadan Penuh Makna, episode ke-29 dengan saya Syarif dari Eskul Jurnalistik dan rekan saya Intan dari Eskul Rois SMA Negeri 1 Kersana. Oke teman-teman, tema kita hari ini adalah 10 hari ketiga di bulan Ramadan bersama narasumber istimewa kita yaitu Bapak Sifaun Ahya. Assalamualaikum Pak Ahya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak puasanya hari ini, lancar? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ke-29 ini menjelang Idul Fitri, puasa saya dari mulai hari pertama sampai dengan sekarang lancar, tidak ada kendala apapun. Semuanya itu mungkin ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga mbaknya juga sama masnya diberi kesehatan, diberi keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan tema kita pada hari ini yaitu 10 hari ketiga di bulan Ramadan, kami ingin beberapa mengajukan pertanyaan. Ya. Jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan 10 hari ketiga di bulan Ramadan? Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pada kesempatan hari ini hari ke-29, bahwasanya di sini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Kenapa sih ada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan? Sebetulnya ada beberapa tahapan di bulan suci Ramadan, seperti yang sudah pernah saya jelaskan waktu hari ke-10. Pertama di bulan Ramadan, sekarang hari ketiga, ke-10 ketiga di bulan Ramadan. Dan ini suatu tahapan di mana puncak dari ikhtiar semua muslim di seluruh dunia, bahwasanya di 10 hari terakhir ini kita berlomba-lomba untuk berbuat baik, untuk menciptakan hal yang baik, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah, dan ibadahnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa ibadah yang memang perlu dipanjatkan atau perlu disampaikan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, yaitu yang pertama ada yang namanya sholat qiyamul lail, atau istilah lainnya itu sholat Lailatul Qadar dan sholat tasbih. Jadi itu dilakukan berselang-seling ya, jadi supaya ibadah kita itu semakin meningkat dari mulai puasa pertama sampai dengan yang terakhir, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada beberapa amal-amalnya yang memang harus kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Jadi amalan itu yang pertama itu ada yang namanya tadarus, membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu silakan, boleh kemudian dibuat 1 juz 1 malam, atau kalau sanggup dibuat 3 juz atau bahkan sampai 5 juz, itu kalau sanggup. Jadi kalau saya pribadi sih untuk mengejar di angka 2 juz 1 malam itu sudah kerepotan. Tapi dulu alhamdulillah saya pernah melakukan itu sampai 3 juz, tapi itu pun dengan kondisi karena di musola saya itu mungkin butuh banyak jamaah. Jadi untuk mengejar khatam itu akhirnya ya saya mencoba untuk mengejar 3 juz, alhamdulillah sanggup. Tapi karena memang kebetulan suara saya itu tidak begitu sanggup untuk membaca kalau saya menganggapnya itu banyak ya. Jadi kalau 1 juz itu kan 9 lembar, 9 dikali 3 kan udah 27, jadi lumayan banyak. Tapi kalau dilandasi dengan yang namanya keikhlasan, insya Allah itu, karena Rasulullah pun kan ketika sholat tarawih itu 1 hari menghabiskan itu 1 Al-Quran. Bayangkan kita saja itu yang sholat tarawih hanya 23 rakaat 1 malam itu katanya repot.
Jadi awal pertama kali bulan puasa di 1 hari pertama mungkin musola penuh, bahkan mungkin sampai melebar keluar. Tapi 2 hari berikutnya, 3 hari berikutnya ini udah mulai berkurang. Padahal seharusnya ketika seorang muslim menjalankan sholat tarawih itu kan harusnya semakin meningkat, tapi kok malah semakin tidak ada. Nah ini ternyata sindrom dari kebanyakan orang Indonesia. Kita kalau berbicara masalah orang Arab sana nggak seperti itu, malah semakin banyak. Tapi kalau di Indonesia sendiri karena mungkin sindromnya itu akhirnya berkurang dengan alasan berbagai macam. Alasan yang klasik mungkin karena mohon maaf ada yang mungkin punya pekerjaan pas waktu itu, ada yang mungkin punya anak akhirnya kerepotan. Tapi sebetulnya kalau dilakukan dengan ikhlas, kalau dilakukan dengan baik, anak mungkin dibawa ke musola sambil ikut sholat, atau mungkin berjual nanti gantian dengan suami atau istri, itu bisa. Karena segala sesuatunya kalau dilandasi dengan ikhlas akan berjalan dengan baik dan akan mudah. Jadi kalau seandainya kemudian melakukan kegiatan ibadah sholat, jangankan sholat tarawih, sholat fardu saja yang 5 kali sehari itu repotnya luar biasa. Apalagi kalau kemudian sholat subuh. Kebanyakan kalau orang sholat subuh itu kan yang adzan aja itu orang-orang yang sudah tua, sudah uzur. Kalau saya boleh sebut umur mungkin di angka 50 tahun itu aja kayaknya alhamdulillah. Saya nyari-nyari ke berbagai macam pelosok desa itu yang adzan itu ya orang-orang tua, nggak ada yang, ada pun orang anak muda itu mungkin prosentasinya 1:10. Coba bayangkan kalau seandainya pas sholat subuh, jadi kita berbicara bukan masalah bulan puasa, hari biasa, yang adzan itu anak muda. Jadi anak muda dan suaranya bagus. Saya yakin seketika orang itu akan bertanya, ini siapa yang adzan? Jadi dari sana dulu, jadi sudah mulai memunculkan semangat di hatinya. Entah itu yang muda, anak kecil, nanti akan bertanya-tanya siapa yang adzan. Akhirnya lari ke musola atau masjid, oh yang ada ternyata beliau. Dan ini kebanyakan dari tempat-tempat yang di desa seperti itu ya. Kalau mungkin bulan puasa karena banyak anak pondok pesantren yang pulang ke rumah, akhirnya adzan subuh pun anak-anak muda karena banyak anak-anak pondok pesantren itu pulang ke rumah. Tapi ketika hari biasa karena tidak ada anak muda, kebanyakan anak-anak mudanya kemudian mondok, akhirnya apa yang terjadi? Yang adzan itu orang-orang tua. Kasihan. Saya melihatnya kasihan. Fenomena seperti ini terkadang saya mengingatkan ke zaman akhir. Ketika sudah tidak ada orang yang adzan lagi, ketika kemudian sudah tidak ada orang yang ibadah lagi, akan seperti apa? Kita tahulah yang namanya hari kiamat itu kan sudah ada tandanya. Apa itu tandanya? Kita sudah dekat sekali. Jadi yang paling terlihat sih penyakit sudah banyak. Kemudian yang namanya perempuan seperti laki-laki seperti perempuan. Kita tidak sadar itu. Bahkan saya pernah nanya ke beberapa anak, kalian sadar tidak bahwa kamu itu perempuan sama kayak anak laki-laki cara berpakaian? Kok bisa seperti itu? Ya, kita tidak sadar bahwasanya kita itu berada di zaman Zababir. Apa itu zaman akhir? Zaman dimana bahwasanya fenomena-fenomena dan fakta-fakta itu akan muncul. Bahkan di Arab Saudi sana yang katanya itu gersangnya kayak apa, tapi sekarang sudah mulai bermunculan tumbuhan yang bahkan tanaman di Indonesia itu bisa tumbuh di sana. Bayangkan kalau seandainya di Arab Saudi sana sudah menghijau semua. Itu bukti bahwasanya zaman akhir sudah sangat dekat sekali. Nah, makanya kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ini sudah tahun 2024. Kalau saya tanya, dan saya pernah membaca juga bahwasanya umur umat manusia itu tidak sampai di angka 1500 Hijriah. Jadi sekarang kan sudah berapa Hijriahnya? 1445 Hijriah. Coba dihitung. Kira-kira ke 1500-nya tinggal berapa tahun lagi? Allah a'lam bishawab ya. Jadi yang namanya hari kiamat itu hanya Allah yang tahu, bahkan Kanjeng Nabi pun tidak tahu hari kiamat itu kapan. Malaikat itu tidak tahu, bahkan yang meniup trompetnya pun tidak tahu hari kiamatnya itu kapan. Makanya kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jangan-jangan kiamatnya besok. Jangan-jangan kiamatnya habis asar. Tapi tenang saja, yang namanya kiamat itu nanti jatuhnya di hari Jumat. Tapi sekali lagi wallahu a'lam ya. Ini hanya sekedar buat mawas diri saja. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Ya. Masya Allah. Jadi itu ya Pak. Ya. Keistimewaan dari 10 hari 10 hari terakhir ya, betul. Di bulan Ramadan. Ya.
Alhamdulillah, kurma episode yang ke-29 sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu yang insya Allah sangat bermanfaat, teman-teman. Jangan lupa tonton selalu kurma di sosial media kami, YouTube, Instagram, dan TikTok. Jangan lupa follow, like, dan subscribe. Saya Intan Nuraini dari Eskul Rohis beserta rekan saya Syarif dari Eskul Jurnalistik SMA Negeri 1 Kersana mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.